Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Bukhori Sitanggang dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran, dosen pengampunya Ibu Berliani. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dari media saya agar kita tidak linglung, tidak bingung melihat apa yang saya buat gitu. Nanti ketika saya tengok uang, nanti dikira pamer gitu ya kan? Dikira kita pamer uang atau apa gitu kan? Ya walaupun sebenarnya ini bukan uang asli, tapi kalau ditengok dari kejauhan ini tidak nampak uang palsu. Oke, terima kasih. Nah, di sini yang akan saya lakukan pada media ini yaitu untuk belajar mengajar anak-anak pada siswa kelas 2 SD, yaitu mengenai urutan dari terkecil, dari jumlah yang paling kecil ke yang besar gitu. Contohnya mulai dari 1000 sampai 100.000 gitu, ataupun dari yang terbesar ke yang kecil, dari 100.000 ke uang 1000 gitu. Nah, di situ juga dengan menggunakan uang yang ada di sini, kita juga akan melakukan perbandingan antara lebih kecil atau lebih besar, ataupun sama dengan, ataupun kurang lebih atau sama dengan, ya kan? Nah, itu yang akan kita lakukan pada siswa kelas 2 SD. Nah, mereka akan kita suruh langsung untuk mengisi papan dari mata uang ini. Ini papan mata uangnya bisa kita copot seperti ini, bisa kita copot. Nah, ini bisa kita copot. Ini bisa kita buat dia contohnya 5.000, 10.000. Nah, akan kita bandingkan contohnya dengan uang 5.000. Nah, begini dah. Nah, yang kita tarik tuh ini. Nah, tanda lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, kita kan langsung membuatnya kayak gini. Baru para siswa akan akan mempraktikkan langsung mana yang lebih besar dari lebih kecil. Contohnya saya taruh seperti ini, 5.000 lebih besar dari 10.000. Nah, siswa akan langsung melakukan praktek. Dia akan langsung memegang ini tanda lebih besar atau lebih kecil ini, dia akan letakkan di sini. Nah, seperti ini contohnya. 5.000 lebih kecil gitu, lebih kecil dari 10.000. Nah, gitu dia. Dan selanjutnya ada 100.000. Kita biasa buat soal bermacam-macam gitu, tergantung berapa siswa yang akan kita uji ke depan gitu. Dia akan mengisi ini ya. Tetapi walaupun ini sebenarnya seru, kalau kita ada media, ada siswa atau peserta yang akan kita didik, ini akan lebih seru rasanya. Tetapi ya karena kekurangan ataupun kita kesulitan untuk mencari anak didik kita, anak SD, karena saya sedang berada di Medan, di Jalan Pancing juga, dan kebetulan juga saya dari tadi pagi sampai sore kerja. Jadi untuk buat konsep ini rasanya untuk mencari anak-anak lagi sekitar luaran sini dan buat janji sulit ya, apalagi kalau malam hari gitu. Ini juga kita akan mengenalkan, ini uang berapa, uang 5.000 nolnya 3 gitu, uang 10.000 nolnya 4, ada angka 1 di depan, 20.000 gitu. Mereka akan kenal dengan uang ini, sehingga ketika mereka di luar sana bertemu dengan uang ini, oh ini uang 100.000 mak, uang 10.000 mak. Ya walaupun mereka masih kecil, tapi sudah mengenal yang namanya uang gitu. Ya walaupun dulu kita waktu SD tidak pernah memegang uang yang namanya uang 100.000 untuk uang jajan ya kan, karena kita mungkin dikasih uang paling besar 1.000 di waktu SD ya kan, karena zaman saya waktu SD itu uang masih lumayan mahal, tidak seperti yang sekarang.
uang 100.000 bisa di tangan siapa aja untuk sekarang. Lagi anak sultan ya kan, anak sultan yang masih kecil pun jangankan uang, mobil aja bisa dia punya. Nah untuk itulah saya akan menjelaskan. Oke, saya mulai cara konsep belajar. Jadi saya akan meletakkan di sini. Saya letakkan. Nah, ini. Baru saya akan menyuruh anak-anak yang bisa mengurutkan uang dari terkecil sampai yang terbesar, silahkan maju ke depan. Jangan maju ke depan dan menyusun karena ini sudah berantakan. Ini juga tidak tersusun dari kecil atau besar. Kita harus menyuruh dia depan maju untuk mengurutkannya langsung ke depan. Pegang langsung ke depan. Nah, mulai dari 1.000 gitu. Kita sengaja buat berantakan agar mereka juga bisa mengurutkannya, bisa lebih pandai gitu. Nanti setelah ini kita acak-acak lagi, baru kita suruh lagi mengurutkan dari 10.000 gitu, dari 10.000 100.000 ke uang 1.000 gitu. Nah setelah itu baru kita maju lanjut ke pelajaran yang agak sulit sedikit, yaitu tentang perbandingan. Nah banyak orang bingung dengan tanda-tanda ini ya. Ini hampir sama, cuman dibalik-balik aja gitu. Ini kan bisa diputar, bisa sama kan. Nah, ini kan kalau kita buat kayak gini, gini aja. Tinggal kita kasih dia soal yang ini coba 5.000, 10.000 gitu. Ataupun kita buat jadi 2 gitu. Kita buat 2. Nah, ini ya. Ini kita lepas satu-satu. Nah, kita kasih soalnya begini. Nah, ini contohnya kita baris ya. Dengan ya mungkin selembar ya. Nah, seperti ini. Kita akan beri kesempatan kepada siswa untuk ini. Nah, uang 5.000 ditambah uang 50.000 lebih besar mana daripada 75.000? Apakah lebih kecil atau lebih besar? Ya, itulah konsepnya. Tapi karena kita tidak ada peserta didik, maka kita lakukan sendiri. Nah, berarti ini dia 5.000 sama 50 lebih kecil dari 75.000 gitu. Ataupun sebaliknya ini. Nah, tapi kita tambah dia. Kita tambah uang yang lebih besar lagi. Nah, ini. Tadi nih 155.000 lebih besar daripada 75.000 gitu deh. Nah, jadi biar lebih dekat, jadi kita lihat uangnya langsung secara jelas. Nah, 5.000, 50.000, 100.000. Nah, lebih besar daripada 75.000. Nah, kita akan buat soal kayak gini. Ya walaupun dia sederhana mungkin, tapi sedikit menarik bagi anak-anak. Karena kita bisa langsung pegang medianya. Uang 100.000. Nah, 100.000 ada di tangan kita. Uang 100.000. Terlihat seperti asli. Nah, gitu dah. Karena siswa itu mungkin yang pasti SD mereka lebih tertarik dengan yang namanya langsung praktek gitu kan, belajar gitu, langsung jumpa dengan medianya ya, karena kita pasti mereka itu akan lebih mudah mengerti ketika ini ada di depan mata mereka, walaupun mungkin sebenarnya mereka nggak tahu penjumlahan. Ketika kita memberikan soal, contohnya 50.000 tambah 100.000 tambah 5.000 gitu, kita suruh menambahkan, menjumlahkan, mungkin mereka nggak tahu. Tapi ketika melihat ini,
mereka tahu uang 100.000, oh uang paling besar, Limpul juga uang paling besar gitu, tambah 5.000, ini juga besar gitu. Mereka ngerti gitu, karena mata uang ini yang ada di depan mata kita nih itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya walaupun ini uangnya sudah jarang ada berada di dompet kita untuk saat ini, tetapi ya mungkin kita pernah melihat uang orang atau di bank sekali-sekali ya kan. Nah gitu ya, karena yang kita buat media ini sangat familiar dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Nah, makanya enak gitu. Jadi nanti siswa-siswa itu tertarik untuk maju ke depan. Oh mudah kok, mudah ya kan, mudah mereka aktif, mereka paham, kita senang gitu. Jadi karena anak SD ini masih membutuhkan yang namanya belajar praktek untuk membuat otak mereka tidak bingung gitu, tidak banyak sempit gitu. Ketika melihat uang mungkin mereka jadi semangat. Kita aja yang udah mahasiswa ketika melihat uang mungkin seger mata tuh kan, apalagi yang merah-merah ada 50 lembar ya kan, apa nggak enak ya. Nah gitu deh. Oke, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Berlebih dan berkurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.